Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Gempita Nusa Teruna. Ya, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga di sore hari ini masih dalam keadaan bahagia, sehat, dan juga semangat ya. Dan hari ini dalam program Gempita Nusa Teruna, kita akan membahas topik mengenai SMA MTA Surakarta Juara 1 Syariah Smart Competition 2024. Tentunya hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari SMA MTA Surakarta. Mereka adalah tim yang maju dalam ajang lomba Asbisindo Syariah Smart Competition 2024. Kita kenalan dulu satu persatu nih. Di samping saya ada Mbak Hana Nur Fajri. Dia adalah kelas 12 SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Hana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat ya. Dan di sampingnya ada Mbak Zahra Husnul Fatimah. Dia juga kelas 12 dari SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahra, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga satu lagi ada Mbak Alfiyah Humairah. Ini kelas 11 dari SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alfiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Alfiyah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, semangat semuanya ya ini ya dari SMA MTA Surakarta. Ini kita nanti akan berbincang terkait lomba yang kemarin sudah dimenangkan juara 1 di Asbisindo Syariah Smart Competition 2024. Tentunya kami juga mengundang Anda, teman-teman muda, untuk bergabung bersama kami. Anda dapat bertanya melalui telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga kini bisa bertelepon melalui WhatsApp di nomor 08112553000 atau Anda juga dapat mengirim pertanyaan melalui pesan WA dan juga SMS di nomor 08112553000. Ya, ini kita akan kulik dulu nih, apa sih Syariah Smart Competition dari Asbisindo ini? Kira-kira apa itu Syariah Smart Competition ini? Siapa yang mau jawab, Mbak Hana? Saya. Ya. Jadi Syariah Smart Competition ini adalah sebuah lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Asbisindo. Untuk materi atau perlombaan yang diperlombakan adalah mengenai perbankan syariah. Asbisindo itu apa, Mbak Hana? Asbisindo adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Oke. Perkumpulan bank-bank. Perkumpulan Bank Syariah Indonesia ya mengadakan ajang lomba Syariah Smart Competition tahun ini begitu ya. Tempatnya di mana, Mbak Hana? Untuk perlombaannya kita bertempat di Klaten. Di Klaten ya. Alhamdulillah, ini berarti bertiga berangkat ke Klaten ini ya. Tepatnya di tanggal berapa waktu itu, Mbak Hana? Kemarin kita lomba di tanggal 16. 26. Ya. Atau 26. Oh, 26. Lupa ya. Ya, 26 apa ini? Oktober. Ya, 26 Oktober 2024 di Klaten ya. Bertiga ini timnya berarti yang maju dari SMA MTA Surakarta. Atau ada tim lain yang mewakili dari SMA MTA Surakarta? Ada satu tim lagi sebenarnya, tapi timnya berhenti di babak penyisian saja. Oke, jadi SMA MTA diwakili oleh 2 tim begitu ya. Nah, untuk mbak-mbak nih, Mbak Hana, Mbak Sarah, dan juga Mbak Alfiyah, motivasinya apa sih ikut Syariah Smart Competition ini dan kenapa tertarik di kompetisi ini gitu? Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Alfiyah dulu. Ya. Untuk motivasi tersendiri lebih ingin mendalami ilmu ekonomi sendiri karena ekonomi itu memang cakupannya luas, apalagi ini juga syariah tidak ada dalam pelajaran kami, jadi lumayan menantang juga. Lumayan menantang ya. Berarti tertarik karena menantang gitu ya. Kamu pengen belajar untuk perbankan syariah, ekonomi syariah gitu ya. Kalau Mbak Zahra mungkin kenapa nih motivasinya, kenapa tertarik ikut Syariah Smart Competition? Karena menurut saya ini merupakan suatu kesempatan, apalagi kan saya sudah kelas 12, jadi apabila menang nanti sertifikatnya bisa untuk maju ke perguruan tinggi. Wah, Masya Allah, memang itu yang dicari ya Mbak Zahra ya. Nah, kalau Mbak Hana nih, motivasinya apa nih ikut kompetisi ini?
Saya ikut kompetisi ini pertama untuk banggain orang tua tentunya. Kemudian ingin saya punya jiwa-jiwa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi untuk mengikuti lomba ini tuh saya sangat tertantang gitu. Ini kan dua-duanya kelas 12 ya, Mbak Hana dan juga Mbak Zahra. Ini Mbak Alfia ini kelas 11 sendiri gitu. Ini memang tidak ada ketentuan untuk jenjang kelasnya atau bagaimana Mbak Alfia? Memang tidak ada ketentuan untuk jenjang kelasnya, jadi bisa bebas boleh kelas, bahkan untuk kelas 10 pun juga boleh sebenarnya. Boleh kelas 10, 11 maupun kelas 12. Oke, yang penting jenjang SMA begitu ya. Dan tim, tidak boleh individu ya? Harus tim, terdiri dari 3 orang. Terdiri dari 3 orang, oke. Nah, tadi kan Mbak Alfia menyebutkan nih, tertantang untuk ikut lomba. Menurut Mbak Alfia apa yang menantang dan bagaimana nih caranya mengatasi mungkin tantangan itu gitu Mbak Alfia? Pertama itu kan, tadi karena materinya perbankan syariah, jadi kita itu belajar ekonomi syariah lebih mendalam lagi, seperti pelajari fatwa-fatwa DSN MUI, terus undang-undang mengenai ekonomi syariah, dan juga sejarah-sejarah ekonomi syariah, bahkan di dunia maupun di Indonesia sendiri gitu. Banyak ternyata yang dipelajari ya Mbak Alfia ya untuk menyiapkan dalam kompetisi ini begitu, Masya Allah. Nah, kira-kira adakah persiapan ataupun strategi khusus yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Hana, Mbak Zahra dan juga Mbak Alfia untuk menghadapi kompetisi ini? Siapa yang mau jawab? Saya. Iya. Untuk menghadapi lomba ini, pertama kami membagi tim. Jadi ada yang menguasai materi A, materi B, materi C. Kemudian nanti di akhir kita mengevaluasi bersama, kemudian mengulas kembali semuanya dengan secara tuntas gitu. Oke, waktu itu pembagiannya kalau Mbak Hana dapat materi apa aja nih? Saya dapat materi tentang sejarah perbankan. Kemudian Mbak Alfia itu nanti kemarin mendapat materi tentang fatwa DSN MUI dan undang-undang tentang perbankan syariah. Kemudian untuk Mbak Zahra sendiri tentang perbankan syariah secara global. Memang 3 poin itu yang diujikan ya, ataupun yang dilombakan di kompetisi Syariah Smart Competition ini begitu ya. Nah, terus teman-teman nih apakah juga melakukan riset tertentu nih untuk menghadapi kompetisi ini, misalnya mencari sumber-sumber informasi dalam jurnal, dalam buku ataupun dalam artikel yang lain begitu? Apakah ada persiapan khusus ataupun juga riset tertentu gitu Mbak Hana? Untuk itu kami mengulas dari soal-soal yang tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi itu kemudian kami menyelesaikan bersama-sama. Kemudian kami juga membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan atau bahkan kami sempat meminjam buku dari guru gitu. Dan juga kami belajar dari internet. Ya, ini bertiga ini apakah sudah ada yang pernah ikut nih kompetisi di tahun lalu mungkin? Sudah. Siapa? Saya Mbak sudah Hana. pernah ikut. Mbak Hana sudah pernah ikut di kompetisi tahun lalu ya, berarti mungkin sudah tahu gitu gambarannya terkait kompetisi ini. Nah, untuk Mbak Zahra ini, kan baru tahun ini ya Mbak Zahra ikut kompetisi ini. Mungkin ada persiapan khusus nggak Mbak Zahra untuk menghadapi kompetisi ini? Kurang lebih sama seperti yang Mbak Hana tadi bicarakan. Jadi karena kami juga diberi fasilitas oleh sekolah untuk menggunakan lab komputer, jadi kami memanfaatkannya untuk mencari materi-materi yang bisa kami dapatkan, yang kemudian bisa kami pelajari di asrama. Nah, untuk alur lombanya nih Mbak Zahra, mungkin alur lombanya di tahap pertama apakah ada juga tahap penyisihan dan lain sampai ke final atau bagaimana ini Mbak Zahra? Ada. Di tahap penyisian itu kurang lebih ada 56 tim dari berbagai sekolah yang kemudian disaring menjadi 15 tim. 15 tim itu dimajukan di babak semifinal, kemudian nanti diambil 3 tim terbaik untuk maju ke final. Oke, ini satu Solo Raya atau kategorinya Solo Raya ataupun satu Indonesia kira-kira? Se-Solo Raya. Oh, se-Solo Raya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Juara 1 lomba Syariah Smart Competition se-Solo Raya yang diadakan di Klaten SMA MTA Surakarta gitu ya. Masya Allah sekali. Ini tentunya juga tidak bisa lepas dari peran sekolah ya teman-teman semua ya. Mungkin bisa diceritakan nih bagaimana sekolah membantu teman-teman semua dalam menggapai juara 1 di lomba ini begitu. Mungkin sekolah memberikan fasilitas apa ataupun juga pelatihan-pelatihan mungkin di sekolah? Iya,
Sekolah sendiri juga memberikan fasilitas berupa lab komputer, jadi kami diizinkan setiap pulang sekolah untuk belajar di lab komputer. Selain itu juga guru meminjamkan kita buku yang untuk menunjang lomba tersebut, dan juga karena kemarin sebelumnya SMMTA sudah pernah mengikuti, jadi guru menyampaikan evaluasi seperti apa yang seharusnya kita lakukan untuk lomba, untuk persiapan lomba ini gitu. Iya, kalau untuk pembinanya nih dari guru-guru SMMTA siapa pembinanya, Mbak Alfia? Pertama sebenarnya itu pembina kita Bu Nining, tapi karena Bu Nining sedang hamil besar dan akhirnya mengambil cuti, jadi digantikan oleh Pak Muklis juga Bu Siti Mujazana. Dua ya pembinanya berarti ya. Masya Allah. Ini kalau untuk belajarnya nih, apakah ada waktu khusus misalnya pulang sekolah ataupun mengambil jam pelajaran yang lain, atau bagaimana ini untuk persiapan lombanya, Mbak Hana? Untuk persiapan lombanya kami memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah, dan untuk kami yang kelas 12 ini kan harus membagi waktu antara belajar yang untuk kita mempersiapkan kelulusan sama untuk lomba ini gitu. Jadi kita memang harus pintar-pintar bagi waktu buat hal itu. Kemudian malam hari mungkin juga itu kita menyempatkan untuk mempelajari materi perbankan syariah. Masya Allah ya, mencari waktu yang pas, mencari waktu luang di sela-sela kesibukan kelas 12 ini apalagi ya, untuk bisa belajar menghadapi kompetisi ini begitu. Ini kalau persiapannya waktunya berapa bulan ataupun mungkin sudah disiapkan di tahun sebelumnya nih Mbak Hana? Kalau kamu? Ya, kalau saya memang sejak setelah kemarin mengikuti lomba di tahun 2023, saya berharap jadi mungkin memang akan berlanjut di lomba yang berikutnya tahun ini, dan memang benar, jadi memang setelah perlombaan itu apa mungkin yang perlu saya catat atau perlu saya pelajari ulang, saya tulis kembali gitu. Kalau di tahun lalu dapat juara berapa Mbak Hana? Tahun kemarin SMMTM dapat juara 3. Alhamdulillah, tahun ini berarti meningkat ya, jadi juara 1, Masya Allah. Nah kalau Mbak Zahra nih, persiapannya mungkin berapa bulan ataupun berapa minggu sebelum kompetisi gitu Mbak Zahra? Kurang lebih waktu itu sekitar 1 bulan. Setelah saya diberitahu, pertama saya diberitahu sama Mbak Hana kalau akan mengikuti perlombaan ini. Setelah itu saya mulai mempersiapkan seperti mencari materi-materi yang secara luasnya terlebih dahulu. Baru kemudian ketika kita bertiga sudah sepakat untuk membagi tugas, saya mempersiapkan lebih detail lagi. Masya Allah. Ini berarti yang mengajak Mbak Hana, atau mungkin ada seleksi dari guru sebelumnya Mbak Zahra? Dipilih dari gurunya langsung. Dipilih dari guru ya? Iya. Dan diberitahu nanti partnernya sama Mbak Hana gitu ya? Masya Allah. Nah kalau Mbak Alfia nih, mungkin persiapannya berapa lama sebelum kompetisi Mbak Alfia? Sama seperti yang disampaikan Mbak Husnul, saya diberitahu langsung oleh Bu Nining sebenarnya. Baru habis itu disuruh menyampaikan kepada Mbak Hana menyampaikan kepada Mbak Husnul begitu. 1 bulan berarti ya? 1 bulan sebelum hari kompetisi gitu. Ini kan Mbak Alfia ini kelas 11 sendiri. Gimana perasaannya waktu itu diberitahu Mbak Alfia? Seneng banget sih, karena bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba untuk membawa nama SMMTA Surakarta. Jadi ini pengalaman lomba pertama saya di SMMTA Surakarta juga. Masya Allah ya, Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mewakili sekolah dalam ajang lomba Syariah Smart Competition gitu. Nah, apakah juga memang sudah ada tertarik nih di dunia perbankan syariah ataupun ekonomi syariah? Kira-kira Mbak Hana? Untuk saya sebenarnya tertarik gitu, tapi untuk lanjut ke tingkat universitas belum ya. Berarti memang suka belajar perbankan dan ekonomi syariah begitu ya, makanya ikut kompetisi ini untuk mengasah kemampuan gitu ya. Nah kalau Mbak Zahra ini apa memang suka untuk dunia perbankan syariah dan ekonomi syariah atau bagaimana nih Mbak Zahra? Kalau saya sendiri cukup tertarik dengan dunia ini, tetapi untuk melanjutkan ke universitas belum menjadi pilihan utama. Oke, pilihan utamanya apa Mbak Zahra ini? Insya Allah teknik sipil. Teknik sipil, Masya Allah. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah SWT ya, untuk bisa menggapai cita-citanya gitu. Nah, kalau Mbak Alfia nih,
kelas 11. Ini kelas 11 ini memang waktunya untuk explore ya Mbak Alfiah ya. Sebelum nanti kelas 12 banyak ujian, banyak persiapan, kelas 10 juga masih perkenalan. Nah, kelas 11 ini pasti waktunya explore nih untuk anak-anak SMA. Nah, kenapa mau ikut ini? Apakah juga tertarik di dunia perbankan dan ekonomi syariah atau bagaimana Mbak Alfiah? Lebih tepatnya dalam bidang manajemen sih. Karena dari awal sebenarnya saya tertarik di dunia ekonomi karena sepertinya sangat menantang sekali, dan setelah di SMA MTA ini saya sadar bahwa oh, saya juga punya potensi di sini gitu. Jadi perlombaan ini juga menurut saya cukup menunjang jika bisa menang nanti lanjut ke universitas, apalagi lanjutan saya juga di manajemen gitu. Memang masih ada untuk sangkut pautnya begitu ya Mbak Alfiah ya, Ya, Masya Allah. Ini kalau di SMA MTA sendiri apakah ada mapel khususnya untuk perbankan atau ekonomi syariah mungkin? Tidak ada, Tidak ada ya? hanya ekonomi secara umumnya Secara saja. umum ya. Berarti ini untuk lomba ini memang benar-benar disiapkan ya, khusus untuk lomba mempelajari perbankan dan ekonomi syariah gitu. Iya, betul. Masya Allah, semangatnya ini tentunya patut kita apresiasi ya. Ya, dan juga dalam lomba nih, dalam lomba berlangsung ini kan pasti akan ada banyak ya tantangan ataupun juga mungkin rintangan begitu. Ini kan karena tim nih, tim dengan 3 orang, dengan 3 mungkin kepribadian yang berbeda, dengan 3 sifat yang berbeda, dengan 3 pendapat yang berbeda gitu. Ini solusi atau ide yang didapatkan dari satu tim ini apa kira-kira? Mbak Hana dulu silahkan. Untuk dari kami sendiri bertiga gitu, tentunya yang pertama kita harus berusaha belajar untuk saling memahami satu sama lain. Kita harus menekan ego masing-masing. Jadi kita fokuskan ke perlombaan, kita fokuskan kepada hal-hal yang itu tidak membuat semacam apa ya Mbak, mungkin yang merugikan Perpecahan dari gitu ya, perpecahan tim atau gitu. mungkin malah membuat kita berantakan gitu. Ya, Masya Allah, ini juga Mbak Zahra, Mbak Alfiah tentunya juga sama ya, untuk bagaimana bisa menekan ego masing-masing, untuk bisa terus memahami nih satu sama lain dalam kompetisi, karena ini kompetisinya tim ya, bukan individu, makanya perlu adanya kerjasama tim yang baik gitu. Nah, untuk Mbak Zahra ini, kan mungkin ini baru pertama ya, dan mungkin juga akan jadi terakhir nggak kira-kira Mbak Zahra untuk ikut lomba? Kurang tahu. Semoga nanti bisa ikut lomba di ajang lainnya ya Mbak Zahra ya. Nah, ini kalau Mbak Zahra sendiri nih baru ikut lomba dan lombanya tim begitu, perasaannya bagaimana waktu ikut lomba Mbak Zahra? Kalau sebenarnya saya sebelumnya itu sudah ada pengalaman lomba juga, juga ada yang individu, ada yang tim juga. Jadi saya juga belajar dari pengalaman saya sebelumnya, bagaimana supaya kedepannya itu lebih baik lagi. Kalau menurut Mbak Zahra nih, sulit nggak untuk menyamakan tujuan nih antara Mbak Zahra, Mbak Hana dan juga Mbak Alfiah? Tentu saja sulit karena kita bertiga itu kan memiliki kesibukan masing-masing. Jadi kalau ada satu orang itu yang sedang sibuk-sibuknya, sedang capek-capeknya, kita yang lainnya itu tidak boleh seperti terlalu menekan dia untuk berfokus pada perlombaan ini. Padahal kan dia juga punya pekerjaan yang lain, mempunyai tanggung jawab yang lainnya. Jadi harus sama-sama menekan ego dan supaya bisa berjalan lebih baik. Ya, intinya sama-sama memahami gitu ya. Mungkin kan karena yang kelas 12 mungkin ada jam tambahan, mungkin ada jam kelasnya juga lebih lama daripada yang kelas 11. Mungkin yang kelas 11 juga ada tugas ataupun ada tugas organisasi begitu ya, mungkin bisa saling memahami nih. Nah, kalau Mbak Alfiah nih, ini kan teman-temannya kelas 12 nih. Bagaimana perasaan Mbak Alfiah waktu itu? Kok teman-teman saya kelas 12 semua, saya kelas 11 sendiri nih. Ada nggak kayak minder gitu, ada nggak Mbak Alfiah? Tidak sih, karena juga sebelumnya sudah mengenal Mbak Zahra sama Mbak Hana, jadi ya tidak terlalu minder ataupun kaku banget gitu, tapi juga ya tetap ngerasa kayak wah ternyata yang lainnya kelas 12 gitu. Malah lebih terpacu semangatnya ya untuk bisa menyamai nih Mbak Zahra dan juga Mbak Hana gitu. Ini sebelumnya sudah kenal Mbak Zahra sama Mbak Hana di mana Mbak Alfiah? Di organisasi, karena kan
kita sama-sama juga OSIS dan under OSIS gitu. Oke, berarti sudah saling kenal ya sebelumnya ya. Jadi dalam satu tim, jadi satu tim tidak ada kaku ataupun tidak ada mungkin yang satu minder, yang satu mungkin meragukan temannya yang lain, nggak ada ya tentunya ya. Dan kerjasama bisa terjalin dengan baik gitu. Ya Mbak Hana, Mbak Zahra dan juga Mbak Alfia, ini kita perlu jeda sebentar untuk kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, kembali lagi dalam program Gempita Nusa Teruna, masih dengan tema SMA MTA Surakarta Juara 1 Syariah Smart Competition 2024. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga kini bisa bertelepon melalui WhatsApp di nomor 0811 255 3000, juga mengirim pesan melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, kita masih dengan teman-teman kita dari SMA MTA Surakarta, ada Mbak Hana, Mbak Zahra, dan juga Mbak Alfia. Ini tadi kita sudah bahas ya bagaimana kompetisi Syariah Smart Competition ini ada di mana dan bagaimana juga persiapannya. Ini kita akan bahas ke hari H lombanya nih. Nah, kalau menurut Mbak Hana dan juga Mbak Zahra juga Mbak Alfia nih, mungkin hal berharga apa yang didapatkan dari kompetisi yang sudah diikuti ini? Siapa yang mau jawab? Atau satu-satu? Mbak Hana dulu. Hal berharga yang saya dapatkan pertama pengalaman. Jadi untuk bagaimana ya, kita berdiri di depan memberikan jawaban-jawaban saat lomba cerdas cermat itu kan mestinya kita terlatih untuk berbicara di depan umum. Kemudian kita bagaimana bersikap di banyaknya masyarakat luas gitu, bagi di kalangan masyarakat umum gitu, bagaimana caranya. Kemudian selanjutnya yang saya dapatkan dari perlombaan itu ya untuk mengevaluasi diri gitu. Dari perlombaan ini apa yang bisa saya dapatkan gitu. Oke, apa tuh? Apa tuh yang bisa didapatkan? Ya mungkin seperti belajar untuk bersabar, memahami sifat-sifat banyak orang gitu. Oke, nah kalau Mbak Zahra nih, pengalaman berharga apa yang didapatkan dari kompetisi ini yang sudah diikuti kemarin? Kurang lebih sama seperti Mbak Hana, saya merasa hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari pengalaman kemarin tuh saya jadi belajar untuk tetap tenang dalam kondisi apapun. Jadi ketika final kemarin itu banyak juga evaluasi terkait ketenangan itu. Jadi harus pandai-pandai juga membawa diri ya, tenang, apapun masalahnya mungkin bisa tenang biar nanti bisa mendapat solusinya begitu ya. Nah kalau Mbak Alfiah nih, pengalaman berharga apa yang didapatkan dari kompetisi Syariah Smart Competition ini? Yang pertama juga berpikir cepat dengan waktu yang terbatas itu sangat berpengaruh juga di babak penyisihan dan semifinal, karena di babak penyisihan dan semifinal itu ada waktunya. Semakin cepat kita menjawab akan semakin banyak juga poin yang kita dapatkan. Untuk di final sendiri juga sama seperti Mbak Zahra dan Mbak Hana, ya saya sendiri juga lebih bisa percaya diri lagi, lebih baik lagi dalam berbicara di depan umum, apalagi ketika final itu juga kita disuruh menjelaskan, tidak hanya menjawab benar atau salah atau pilihan ganda saja, tapi kita juga disuruh menjelaskan apa itu yang diajukan sama juri, pertanyaan sama juri. Jadi kita harus menjelaskan secara rinci seperti sepengetahuan kita. Jadi kayak itu harus benar serinci mungkin. Kadang kurang sedikit saja itu juri bisa mengurangi poinnya atau bahkan tidak membenarkan gitu. Jadi memang perlu untuk memahami pertanyaannya dengan betul ya, dan nanti juga jawabannya bisa disiapkan dengan benar juga gitu. Ya Mbak Hana kan tahun kemarin sudah ikut ya, dan menurut Mbak Hana ini apa bedanya dari tahun yang lalu dengan tahun ini? Mungkin soal-soalnya ataupun mungkin tempatnya ataupun jurinya atau bagaimana menurut Mbak Hana? Ya untuk tempatnya memang berubah. Ya awalnya tahun kemarin itu di Solo, sekarang di Klaten. Kemudian untuk jurinya juga ada yang berubah. Kemudian kalau soalnya saya merasa soal yang tahun ini tuh lebih
tinggi grade-nya. Gitu, lebih susah berarti lebih ya? susah. Oke. Dan kalau Mbak Hana dan juga Mbak Zara, juga Mbak Alfiah tahu nih, mungkin kalau dari kemarin evaluasinya apa? Mungkin kelemahannya ada di mana dari tim kalian ini? Siapa yang menjawab, Mbak Zara? Boleh? Kalau dari yang disampaikan kemarin itu, ketika tahun kemarin itu kita tim SMA MTA itu ketika menjawab pertanyaan, mungkin juga karena faktor pengalaman sebelumnya, ketika penyisian dan semifinal itu kan dari online, berkompetisinya dari online. Ketika offline, kita seperti agak kaku dan gugupnya terasa. Jadi kemarin evaluasi dari tahun lalu, kita harus mempersiapkan sematang mungkin ketika final nanti tidak boleh terlalu gugup sehingga mengurangi poin kita. Nah, waktu sudah final nih, mungkin apa yang perlu diperbaiki untuk tahun berikutnya, Mbak Zara, mungkin menurut Mbak Zara? Kalau dari tahun ini, Yang kemarin itu? tahun kemarin itu ketika final, Yang tahun ini maksudnya? Kompetisi kemarin yang tahun ini, menurut Mbak Zara apa yang perlu diperbaiki untuk bisa lanjut mungkin di tahun berikutnya? kalau dari final kemarin itu kan dibacakan soal. Soalnya itu kan pilihan ganda dan tidak bisa diulangi lagi oleh juri. Sehingga kita harus benar-benar menghafal opsinya apa, terus jawabannya juga apa, harus dihafal dengan detail. Sehingga menurut saya final besok itu harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya bisa menjawabnya itu secara lengkap dan tidak salah. Oke. Nah, ini kan berarti kan pilihan ganda nih. Pernah nggak beda jawabannya? Mungkin Mbak Hana jawabannya A, kamu B, Mbak Alfiah nanti D gitu nih. Pernah nggak kayak gitu kemarin? Pernah. Nah, terus akhirnya dipilih jawaban yang mana? Ya, Kita cari mungkin gini, yang kan dari pendapat-pendapat kami bertiga itu punya alasan. Iya. Nah, kita cari alasan yang paling kuat gitu. Oke. Sehingga nanti kalau menjelaskan jawabannya itu bukan cuman hanya opsinya, tapi juga bisa memberikan alasan kenapa memilih opsi yang ini. Gitu. Jadi dipilihlah jawaban yang punya alasan paling kuat gitu ya. Walaupun mungkin 3 orang ini jawabannya berbeda. Nah, kalau misalnya jawaban yang dikeluarkan ternyata bukan jawaban kamu sebelumnya, bagaimana perasaannya? Apakah tetap harusnya jawabannya itu gitu? Bagaimana? Ya, menimbang. Jadi alasan yang dia kemukakan itu masuk di logika gitu. Jadi ya mengikuti saja. Kan Masya Allah. harusnya ya tidak memaksakan kehendak begitu kan, Mbak? Betul sekali, betul. Ya, Masya Allah, ini berarti tiga-tiganya ini sudah klop semua, ini saling memahami ya. Bisa juga menerima dengan hati yang lapang gitu. Nanti dicarikan solusi yang terbaik, dicarikan jawaban yang terbaik gitu ya. Nah, untuk rencana berikutnya nih Mbak Hana, ini kan sudah kelas 12 ya. Mungkin rencana berikutnya apa nih setelah kompetisi ini? Saya mau fokus ke kelulusan nanti, jadi mempersiapkan untuk ujian, belajar tentang materi yang akan diujikan nanti. Iya. Kalau Mbak Zahra? sama, saya juga ingin fokus ke sekolah saya, juga persiapan untuk UTBK besok. Sudah persiapan untuk UTBK ya, untuk menghadapi ujian masuk universitas gitu. Nah, kalau Mbak Alfiah nih, masih kelas 11, mungkin rencana berikutnya apa? Apakah juga ikut Syariah Competition lagi tahun depan atau bagaimana nih Mbak Alfiah? Insya Allah kalau ditunjuk lagi, insya Allah siap untuk mengikuti kembali. Kalau dalam waktu singkat ini mungkin yang dipersiapkan untuk persiapan PAS itu sudah dekat PAS, dan saya juga punya cita-cita untuk lebih banyak lagi mengikuti lomba ketika kelas 11 ini, karena kelas 12 nanti saya berharapnya juga tetap ikut lomba tapi lebih berkonsentrasi lagi, lebih berfokus lagi pada persiapan UTBK gitu. Masya Allah ya, nanti kelas 11 mungkin mengikuti lomba di ajang lain begitu ya Mbak Alfiah ya. Nah, ini kan Mbak Alfiah berencana untuk ikut, mungkin kalau ada Syariah Smart Competition lagi tahun depan berencana ikut nih. Nah, menurut Mbak Alfiah, apa yang perlu diperbaiki dari kompetisi tahun ini untuk bisa ikut kompetisi tahun depan biar lebih baik lagi menurut Mbak Alfiah? Mungkin kalau secara kita kemarin di final bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan ke juri jawaban kita, karena kemarin itu kita beberapa kali lumayan belibet untuk menjelaskan ke juri, jadi juri mungkin menangkapnya kurang baik gitu, jadi tidak mendapat poin dari situ. Dan juga
lebih bersabar lagi juga sih, karena beberapa kali kita kan itu soalnya ada yang rebutan, jadi beberapa kali kita tidak mendapat giliran untuk menjawab gitu, jadi kalah cepat dengan tim lain gitu. Oke, berarti kalau tahun depan mau ikut lagi harus punya strategi yang lebih kuat ya, harus punya strategi yang lebih canggih daripada strategi tahun ini gitu ya Mbak Alfiah ya. Semoga nanti Mbak Alfiah bisa diberikan kesempatan lagi untuk ikut Syariah Smart Competition lagi gitu. Ini kalau juara 1 boleh ikut lagi nggak kira-kira? Boleh ya berarti ya. Oke, nanti tahun depan semoga Mbak Alfiah diberikan kesempatan untuk ikut kompetisi ini lagi gitu. Nah, kalau Mbak Hana, Mbak Zara ini karena sudah kelas 12 ya, tadi juga sudah disebutkan untuk sekarang maunya berfokus ke ujian masuk universitas gitu. Nah, kalau Mbak Hana ini rencananya mau lanjut kemana Mbak Hana? Rencana saya mau lanjut di daerah sekitar Solo saja gitu. Ke prodi apa? Ke prodi perbankan atau ekonomi syariah mungkin? Untuk saya kemarin memikirkan untuk ke pendidikan bahasa Jawa. Oh, Iya, Masya pendidikan Allah. bahasa Jawa. Masya Allah, tertarik dengan pendidikan bahasa Jawa berarti ini? Iya. Iya, Masya Allah, ini jadi pilihan utama pendidikan bahasa Jawa ya. Kalau Mbak Zahra, apakah ada juga keinginan untuk lanjut di bidang yang sama, mungkin di ekonomi atau perbankan syariah untuk selanjutnya, lanjutannya? Kalau untuk bidang ekonomi, saya ada tertarik ke prodi bisnis digital. Oke, di prodi bisnis digital ya, masih ada sangkut pautnya dengan dunia ekonomi begitu. Nah, kalau Mbak Alfiah nih mungkin kelas 11 pasti sudah ada keinginan ya, sudah ada persiapan juga untuk nanti mau lanjut kemana gitu. Nah, kalau Mbak Alfiah kira-kira mau kemana nih setelah SMA? Mau lanjut, insya Allah bismillah lanjut prodi manajemen. Prodi manajemen ya, Masya Allah. Semoga nanti Mbak Hana, Mbak Zara dan juga Mbak Alfiah nanti dimudahkan jalannya untuk lanjut ke prodi impiannya masing-masing. Ini untuk pendidikan bahasa Jawa, bisnis digital dan juga manajemen, nanti semoga dimudahkan gitu. Nah, kita kembali ke persiapan nih, persiapan lomba untuk kompetisi ini. Dalam persiapan lomba kan tadi ada yang mungkin ini sudah 1 tahun sebelumnya sudah persiapan, ini yang 1 bulan dan juga Mbak Alfiah 1 bulan. Ini bagaimana caranya menjaga agar semangat ini terus ada nih untuk persiapan, dan mungkin karena dengan adanya tugas ataupun mungkin juga kegiatan di asrama tidak membuat kalian bertiga nih patah semangat gitu untuk mempersiapkan. Kira-kira Mbak Hana apa semangat yang dimiliki gitu? Yang saya punya pertama dari motivasi orang-orang terdekat saya, dari kakak saya, dari orang tua saya, kemudian dari teman-teman saya juga, itu menjadi dorongan untuk saya untuk terus maju, terus sehingga saya bisa sampai di titik yang sekarang ini. Alhamdulillah. Waktu kemarin, waktu hari H kompetisi, keluarga ada yang menemani nggak, Mbak Hana? Ada, kakak saya ada datang. Kakaknya datang ya, berarti ya, Masya Allah, kakaknya mendukung berarti untuk Mbak Hana bisa melanjutkan ataupun juga mengembangkan potensi dirinya gitu. Kalau Mbak Zahra nih, bagaimana bisa menjaga semangat yang 1 bulan menuju hari H kompetisi ini? Kalau saya sendiri, saya menyadari bahwa kesempatan ini tidak semua orang mendapatkannya, sehingga saya juga harus berusaha bisa memprioritaskan ini supaya nantinya ketika di akhir tidak ada penyesalan. Kalau Mbak Zahra di sekolah ikut kegiatan apa Mbak Zahra? Mungkin organisasi begitu? Kalau organisasi sendiri, saya ikut organisasi KIR. Ikut KIR ya. Ini bagaimana pembagi waktunya antara ikut organisasi dengan menyiapkan kompetisi nih Mbak Zahra? Kalau kemarin itu kebetulan KIR juga ada program kerja Semantaska Science Week, sehingga saya juga harus benar-benar membagi fokus saya untuk lomba ini juga untuk SSW itu. Kalau saya sendiri ketika ada pertemuan, saya memprioritaskan KIR dulu terlebih dahulu. Kemudian ketika di sela-sela itunya saya bisa belajar bersama Mbak Hana dan Mbak Alfiah atau belajar sendiri gitu. Masya Allah ya. Ini juga perlu ada manajemen waktu yang tepat ya untuk Mbak Zahra juga, karena ada organisasi, ada kegiatan sekolah, kegiatan asrama, ditambah juga persiapan lomba ini gitu. Nah, Mbak Alfiah juga ini kan kelas 11 mungkin lagi banyak-banyaknya kegiatan ya. Mbak Alfiah bagaimana menjaga semangat untuk mempersiapkan kompetisi ini? Saya ketika saya dikabari untuk mengikuti lomba ini, saya menghubungi orang tua saya, dan orang tua saya itu juga meridhoi, mendoakan semoga berhasil dalam perlombaan ini. Jadi saya juga menjadikan itu sebagai semangat saya bahwa orang tua saya sudah mendoakan, meridhoi, jadi saya harus tetap semangat sampai nanti
di penghujung final ini, penghujung lomba ini begitu. Alhamdulillah juga semangatnya Mbak Hana, semangatnya Mbak Zara dan juga semangatnya Mbak Alfiah ini berbuah manis ya, juara 1 di kompetisi Syariah Smart Competition. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bagaimana nih perasaannya setelah menang ini? Tentunya senang ya. Ya, senang, dan juga nanti Mbak Alfiah mau lanjut untuk bisa ikut kompetisi lagi di tahun depan. Semoga nanti dimudahkan gitu ya. Nah, kalau Mbak Alfiah ini ikut organisasi juga nggak Mbak Alfiah? Ya, ketika kelas 10 sampai kelas 11 semester awal ini saya mengikuti organisasi PMR. Tapi saya memutuskan untuk keluar dari PMR. Saya memutuskan untuk lebih fokus pada akademik saya, pada pelajaran dan nilai-nilai saya di kelas dan sekolah gitu. Berarti untuk kelas 11 ini untuk persiapan juga sedikit lebih ringan ya, karena mungkin sudah tidak ikut organisasi, jadi persiapannya untuk persiapan lomba dan juga tugas-tugas sekolah dan kegiatan di sekolah maupun kegiatan di asrama gitu ya. Masya Allah, ini semangatnya pemirsa patut kita contoh ya untuk bisa terus menjadi seseorang yang bisa memanajemen waktu dengan baik dan juga mementingkan prioritas mana yang mau diambil begitu ya. Nah, terakhir nih teman-teman, silahkan pesan-pesannya untuk teman-teman muda di rumah pemirsa MTA TV untuk bisa terus mengembangkan potensi dirinya dalam bidang apapun. Silahkan Mbak Hana. Untuk teman-teman semuanya, pesan saya adalah ketika kalian punya sebuah keinginan atau sebuah harapan akan suatu hal, atau mungkin rasa ingin tahu tentang suatu hal, teman-teman jangan ragu untuk mengambil atau mempelajari hal yang membuat teman-teman tertarik, karena siapa tahu itu merupakan bidang yang kalian akan menjadi ahli di dalamnya begitu, sehingga kita punya generasi penerus dakwah kita gitu. Oke, Masya Allah. Untuk Mbak Zara nih, silahkan pesannya untuk teman-teman muda pemirsa MTA TV yang ada di rumah untuk bisa terus mengembangkan potensi dirinya. Silahkan. Untuk teman-teman, pesan dari saya, jangan pernah menyerah untuk menggapai apapun yang kalian inginkan. Jika di tengah perjalanan itu terdapat keraguan atau halang rintang, jangan jadikan itu sebagai hal yang membuat kalian berhenti untuk tetap mencapainya. Jadi kalian harus tetap ingat motivasi apa kalian memilih jalan itu dan melanjutkannya sampai akhir. Masya Allah, kalau sudah dipilih tentu harus dilanjutkan sampai akhir gitu ya Mbak Zara ya. Ya Mbak Alfiah, silahkan nih pesannya untuk teman-teman muda dan pemirsa MTA TV di rumah untuk bisa terus mengembangkan potensi dirinya. Silahkan. Yang pertama, kalian jangan pernah mimpi atau memiliki cita-cita itu yang kecil atau sederhana. Milikilah cita-cita itu yang besar dan setinggi mungkin. Karena dengan cita-cita dan setinggi itu, kalian akan terus berusaha untuk menggapainya dan kalian akan merasa untuk terus menggali potensi yang kalian miliki. Dan jaga terus asa itu untuk menjadi pendakwah yang akan membawa Islam ini pada masa kejayaannya kembali. Masya Allah, kalau mau bermimpi yang besar gitu ya Mbak Alfiah ya, jangan bermimpi yang kecil, karena dengan mimpi yang besar kita akan terpacu untuk bisa terus menggapainya gitu ya. Ya, terima kasih juga Mbak Hana, Mbak Zara dan juga Mbak Alfiah nih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sekolah. Ini berarti tadi sudah pulang atau izin dulu untuk kesini Mbak Hana? Saya izin dulu karena masih ada satu pelajaran. Oke, berarti Mbak Zara juga ya? Iya. Kalau kelas 12 pulangnya jam berapa memang? Rata-rata pulang 2:30. Oh, 2:30. Mbak Alfiah ini berarti sudah pulang apa gimana ini? Sudah pulang, tapi hanya beberapa kelas 11 sebenarnya yang sudah pulang jam 2 itu, tapi beberapa juga masih ada jam pelajaran hingga 2:30 begitu. Ya, semoga nanti kedepannya besok dan juga seterusnya Mbak Hana, Mbak Zara dan juga Mbak Alfiah semakin dimudahkan dan dilancarkan prosesnya untuk lulus dari SMA. Setelah lulus dari SMA juga nanti semoga bisa menggapai mimpinya masing-masing untuk bisa lanjut di universitas impiannya masing-masing tentunya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio MTA TV hari ini Mbak Hana, Mbak Zara dan juga Mbak Alfiah. Semoga Mbak semua sehat selalu, teman-teman semua sehat selalu. Semoga nanti kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, teman-teman muda, seperti pesan dari teman-teman kita, jangan ragu untuk mengambil sesuatu kalau tertarik dengan hal tersebut ya. Dan juga jangan pernah menyerah menggapai mimpi yang sudah dibangun dan juga miliki cita-cita yang besar untuk bisa terus menggapainya. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri, tentunya terus saksikan program Gempita Nusa Teruna setiap hari Selasa pukul 3 sore hanya di MTA TV, channel terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.